Artificial Intelligence, teknologi kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence atau AI. Pernah dengar nggak? Betul sekali lagi. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Nurita Putri dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil infografis kami. Sebelumnya ada yang udah tahu belum infografis itu apa? Kalau belum, sini ya aku jelasin sedikit saja sebelum masuk ke materinya nanti. Infografis adalah visualisasi data, gagasan, informasi, atau pengetahuan melalui bagan grafis, jadwal, dan lainnya, agar data yang kita dapat disajikan dengan kompleks dan mudah dipahami oleh pembaca nanti. Nah, untuk infografis yang bakalan kita bawain adalah menyelami dunia kecerdasan buatan AI. Nah, ada yang tahu belum sih kepanjangan dari AI itu apa? Kalau belum, aku kasih tahu ya. AI adalah Artificial Intelligence, atau merupakan ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Baik, berikut merupakan beberapa contoh kecerdasan buatan atau biasa kita sebut sebagai AI. Yang pertama ada chatbot, di mana chatbot ini adalah program komputer yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui chat atau pesan teks. Mereka menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami dan merespon pertanyaan serta permintaan pengguna. Yang kedua ada smart assistant, di mana smart assistant ini seperti Siri, Google Assistant, dan Amazon Alexa adalah AI yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menjalankan tugas sehari-hari seperti menjawab pertanyaan, mengatur jadwal, dan melakukan pencarian online. Yang ketiga ada pun e-payment, di mana sistem pembayaran elektronik ini seperti PayPal, Google Pay, atau Apple Pay menggunakan AI untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, menganalisis pola pengeluaran, dan memberikan rekomendasi transaksi keuangan. Yang keempat ada search algorithm, di mana program ini seperti digunakan oleh mesin pencari Google menggunakan AI untuk memahami konten web, mengindeks informasi, dan menyajikan hasil pencarian yang relevan dan terkini kepada pengguna. Adapun yang kelima ada media streaming, di mana layanan media streaming ini seperti Netflix dan Spotify menggunakan AI untuk merekomendasikan konten berdasarkan preferensi pengguna, menganalisis perilaku penonton, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Yang keenam ada smart card. Mobil pintar atau smart card ini menggunakan AI untuk mengemudi secara otonom atau semi-otonom, mendeteksi rintangan, serta mengatur kecepatan dan memberikan peringatan kepada pengemudi. Yang ketujuh ada navigation app. Aplikasi navigasi ini seperti Google Maps atau Waze menggunakan AI untuk memberikan rute tercepat, menghindari kemacetan, dan memberikan informasi lalu lintas real-time kepada pengguna. Yang kedelapan ada facial recognition, di mana teknologi pengenalan wajah menggunakan AI mengidentifikasi individu berdasarkan fitur wajah unik mereka, digunakan dalam keamanan, pengenalan wajah di ponsel pintar, dan pemantauan kehadiran. Yang kesembilan ada text editor atau editor teks seperti Grammarly ini menggunakan AI untuk memeriksa tata bahasa, ejaan, dan gaya penulisan, serta memberikan saran perbaikan kepada pengguna. Yang ke-10 ada social media feed. Platform media sosial seperti Facebook atau Instagram menggunakan AI untuk menyesuaikan feed berita pengguna, merekomendasikan konten, dan menganalisis perilaku pengguna untuk personalisasi pengalaman. Berikut merupakan jenis-jenis dari kecerdasan buatan atau bisa kita sebut sebagai AI. Yang pertama ada AI sempit atau Narrow AI, merupakan AI yang ahli di bidang spesifik seperti mengenali wajah atau menerjemahkan bahasa. Contoh dari AI ini seperti asisten virtual semacam Siri dan Alexa. Yang kedua ada AI umum atau Artificial General Intelligence atau bisa disebut sebagai AGI, yakni AI yang mampu menirukan kecerdasan manusia secara keseluruhan dan masih dalam tahap perkembangan. Contoh seperti
seperti OpenAI GPT dan DeepMind's AlphaGo. Yang ketiga ada pembelajaran mesin atau machine learning, adalah AI yang belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Contohnya seperti sistem rekomendasi di e-commerce. Yang keempat, adapun AI pembelajaran mendalam atau deep learning merupakan AI dari cabang machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk meniru otak manusia. Deep learning ini dapat mencapai hasil luar biasa dalam mengenal gambar dan memproses bahasa alami. Contoh seperti Google Translate, sistem pengenalan wajah, dan smart card. Yang selanjutnya adalah peran kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan berdampak pada berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah pada bidang kesehatan, mampu mendiagnosis penyakit, mengembangkan obat baru, dan meningkatkan perawatan pasien. Pada bidang transportasi, kecerdasan buatan memiliki peran seperti mendorong mobil self-driving, mengoptimalkan rute pengiriman, dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Pada bidang pendidikan, kecerdasan buatan juga berperan seperti memberikan personalisasi pembelajaran, membantu penilaian tugas, dan menyediakan akses pendidikan yang lebih luas. Pada bidang manufaktur, ini dapat meningkatkan efisiensi produksi, memprediksi kegagalan mesin, dan menciptakan produk yang lebih inovatif. Pada bidang agrikultur, berperan seperti membantu petani memantau tanaman, mengoptimalkan irigasi, dan meningkatkan hasil panen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evolusi perkembangan AI. Yang pertama adalah peningkatan kekuatan komputasi. Ketersediaan data dan daya pemrosesan yang lebih besar memungkinkan AI untuk menangani tugas yang lebih kompleks. Pada zaman sekarang ini, ketersediaan daya dan kecanggihan data memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input baru, dan melaksanakan tugas manusia, sehingga dapat lebih mempermudah pekerjaan dan tugas-tugas manusia. Yang kedua adalah algoritma AI. Teknik AI baru terus bermunculan, sehingga meningkatkan kemampuan dan akurasi. Pada tingkatan ini, algoritma AI memudahkan seseorang untuk menjalankan program aplikasi komputer. Contohnya saja, pemrograman Windows. Perkembangan Windows yang semakin lama semakin mempermudah dan membuat program komputer semakin cepat, serta mempermudah pengguna pada zaman sekarang. Yang terakhir adalah kolaborasi global. Peneliti di seluruh dunia ini bekerja sama untuk memajukan teknologi AI. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini dikarenakan AI sangat membantu pekerjaan dan tugas-tugas manusia di kehidupan sehari-hari. Sehingga jika AI semakin lama semakin maju dan berkembang, maka akan semakin mempermudah pekerjaan dan tugas-tugas manusia. Selanjutnya adalah tantangan dan etika terhadap AI. Yang pertama, bias dan diskriminasi. Sistem AI harus dirancang untuk menghindari bias dan adil bagi semua orang. Bias ini adalah data yang salah, buruk, dan tidak lengkap sehingga menghasilkan prediksi yang tidak akurat, mencerminkan peringatan sampah yang masuk berkali-kali. Yang kedua ada kehilangan pekerjaan. Otomatisasi yang didorong AI dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan di beberapa faktor. Contohnya seperti yang saya lihat di berita televisi kemarin bahwa adanya presenter dari AI yang menggantikan manusia sehingga bisa memungkinkan adanya manusia mengalami pengangguran. Yang ketiga ada keamanan dan privasi. Sistem AI harus aman dari peretasan dan penyalahgunaan data pribadi, karena biasanya terdapat beberapa web yang membutuhkan izin pihak ketiga. Maka kita sebagai pengguna harus berhati-hati dalam menggunakan web tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah dunia AI akan terus berkembang dan makin banyak jenis lain yang menarik.
Dengan terus menyelami dunia AI, kita dapat menemukan berbagai inovasi dan teknologi terbaru. Dengan memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan dan membangun masa depan yang lebih cerah.